Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim Mampat, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya. Video pembuka yang bisa kami berikan, ya, silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Ya, baik, pada video kali ini kami akan membahas saham top gainer yang ketiga, yaitu MARK, ya, MARK Dynamic Indonesia. Hari ini naik 15% ke 1.245, ya, jadi kenaikan yang cukup besar ini. Setelah 2 hari ini sebelumnya MARK turun, ya, ngikuti saham-saham di sektor farmasi yang ARB beberapa hari itu, ya. Ini MARK juga 2 hari sebelumnya tanggal 13-14 ini turun 6%, ya. ARB 2 kali, kemudian sempat rebound, kemudian turun lagi, dan hari ini naik melejit 15%, ya. Ya, ini memang lagi saham-saham farmasi lagi
kemarin beberapa hari 5-6 hari tertekan ya kan di ARB kan gitu kan. Tapi untuk MAK ya sudah bisa kembali rebound dan hari ini naik cukup tinggi ya 15% ke 1245. Ya, ini di mana volume juga meningkat cukup tajam 140.000 lot ya dengan nilai transaksi 16 miliar ya. Kita lihat dari sisi technical ya, MAK ini untuk daily sebenarnya udah mau golden apa namanya sudden dead ya, artinya apa dead cross ya, dead cross tapi bisa rebound kembali dan akan cenderung untuk naik kembali ya untuk daily-nya karena memang beberapa ini udah kenaikannya juga cukup tinggi. Kemudian ketika saham-saham farmasi turun, ini MAK ikut turun ARB 2 kali ya. Namun lebih cepat untuk recovery-nya MAK ya, sehingga hari ini bisa rebound kembali ke 15% kenaikannya. Sedangkan untuk weekly ya, untuk mingguan malah justru golden cross ya, akan ada potensi untuk naik kembali MAK Dynamic Indonesia ya. Sedangkan untuk monthly-nya jangka panjang ini sudah cukup tinggi kenaikannya, artinya memang uptrend ya, tapi memang sudah cukup tinggi ya. Nah, terus ini karena sudah mencapai all time high ya, artinya di sini harga tertinggi yang pernah terjadi untuk MAK Dynamic ya. Jadi kita lihat coba berapa kinerja keuangannya dan apa sampai seberapa jauh MAK ini bisa naik ya, kita coba hitung. Jadi kalau MAK Dynamic Indonesia ini untuk September 2020 itu mendapatkan penjualan sebesar 344 miliar dengan dengan laba 89 miliar ya lumayan lah ya. ROI-nya 32%, ini cukup bagus ya, cukup tinggi ini MAK Dynamic ya. Kebutuhan terhadap sarung tangan ketika pandemi memang meningkat sehingga pada tahun 2021 ini MAK menargetkan ya penjualnya 1 triliun ya. Jadi cukup banyak ini MAK Dynamic bidik penjualan 1 triliun ya. Dengan laba mengincar tahun 2021 300 miliar. Ini cukup besar ya. Artinya dengan laba sekarang ya, katakanlah tahun 2019 itu 80 miliar, mungkin tahun 2020 ya ini sampai September sudah 80 miliar ya, mungkin akhir tahun bisa 100 sampai 120 miliar ya. Dan 2021 membidik laba 300 miliar berarti 3 kali lipat ya. 3 kali lipat dengan nilai buku atau EPS sekarang itu di September 23 ya, artinya katakanlah sampai akhir tahun EPS-nya 30 ya, 30 berarti tahun 2021 bisa 90 sampai 100 EPS ya. Ketika 100 kali PER-nya sekitar 40 ya. Ya, jadi MAK potensi ke 4.000-an ya, wah cukup tinggi sekali ya. Kalau misalnya laba tahun 2021 tercapai dengan EPS 300 miliar, berarti kan 3 kali lipat dari laba tahun 2020 ya. Jadi kalau katakanlah laba tahun 2020 sampai Desember itu 30, kalikan 3 kan 90 ya. Artinya kita bulatkan misalnya 100 EPS-nya, dengan 100 kali 40 pernya itu sekitar 4.000-an. Jadi masih potensi buy ya, potensi naik untuk MAK Dynamic dengan target harga sekitar ya 3.500 sampai 4.000 ya. Secara technical oke, secara fundamental juga oke ya. Kebutuhan terhadap sarung tangan di era pandemi ini cukup meningkat sehingga kami rekomendasi buy untuk MAK ya. Dengan target harga 3.500 sampai 4.000 menengah panjang ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.